Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febrian dengan NIM 21086313 dari Prodi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dengan ini saya akan memaparkan rangkuman dari materi filsafat olahraga pada semester pertama ini. Pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi. Pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, dan cangkupan pendidikan jasmani dan olahraga. Konsep ini bersifat abstrak, tetapi di dalam konsep ini ada makna tertentu, walau perbedaan makna pada setiap individu berbeda-beda tentang ini. Sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. A. Zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. B. Zaman pra-Yunani kuno. Mitologi ini dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Terdapat banyak kebudayaan lain di sekitar Yunani yang berperadaban tinggi di mana sudah menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. C. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos melainkan oleh logos atau rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. D. Zaman pra-Sokrates. Tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejolak kosmis dan fisik untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas atau aks dari segala sesuatu. E. Filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi. Abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelarian agama dan terjadinya kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena ontologis agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. F. Kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai oleh zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra pada masa lalu sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. Kesadaran atas kuasa manusia atas alam semesta semakin menonjol dan kemajuan dunia tergantung pada usaha dan hasil kerja manusia sendiri. Zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap bahasa logika. Pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada, yaitu yang ada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Tiga kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia artinya pengetahuan dan epistemologi artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian epistemologi tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Pengertian rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme secara etimologis. Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalim, dan kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Jadi rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber pengetahuan dan pembenaran. 2. Empirisme. Empirisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris empiricism dan experience. Kata-kata ini
berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan dari kata experientia yang berasal dari berpengalaman. Jadi empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Kesatuan jiwa dan raga. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. 1. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal, dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Di beberapa budaya, benda-benda mati dikatakan memiliki jiwa. Kepercayaan ini disebut animisme. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia, yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Filsafat pendidikan. Secara etimologi, filsafat pendidikan itu mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu filsafat dan filsafat pendidikan. Agar kedua dari pengertian tersebut dapat tergambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka penulis akan menguraikan ketiga pengertian tersebut di bawah ini. Pengertian filsafat pendidikan. Makalah filsafat pendidikan yang peduli terhadap anak didiknya pasti akan memikirkan pendidikannya. Karena seorang pendidik pasti menginginkan anak didiknya menjadi pintar, lulus, dan sukses dalam menggapai cita-citanya. Di dalam dunia pendidikan, hal yang harus dapat dipikirkan dan dibahas oleh seorang pendidik adalah hakikat, latar belakang, tujuan, metode, evaluasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat. Ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaan. Play menurut Edwards 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play atau bermain merupakan sesuatu perbuatan kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Game diartikan sebagai permainan. Game ditujukan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Penting untuk perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, dan melatih memecahkan masalah. Game juga merugikan jika kecenderungan game akan lupa waktu dan mengganggu aktivitas. Pengertian sport olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi ini, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dari sejarah itulah muncullah macam-macam olahraga yang hingga saat ini dilakukan oleh umat manusia. Dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal dari setidaknya sejak zaman Plato atau Aristoteles, berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes 1641 yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakan dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dia adalah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa raga dalam bentuk yang ada sekarang. Hakikat etika olahraga. Hakikat etika. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani etik yang berasal ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Hakikat moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Rusli Lutan. Etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Hakikat karakter.
Karakter dapat dilacak dari kata lain karakter, karaksen, dan karak, yang maknanya tools for making, to engrave, dan pointed stick. Kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis karakter pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Dalam kamus karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang daripada yang lain. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter building adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan antara orang lain. Hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan adalah segenap upaya yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepribadian termasuk perubahan perilaku. Karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan, yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan di samping kriteria yang bersifat fisik, akal yang menekankan keterampilan, ketangkasan, dan ujuk kebolehan. Dimensi sosial ini melibatkan hubungan antar orang, antar peserta didik sebagai fasilitator atau pengarah. Pengajaran etika dan moral memiliki pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Etika dan moral. Dalam kehidupan berbangsa, pokok-pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbagai. Fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan pertandingan adalah kawan bertanding yang kata boleh persaudaraan olahraga. Doping ditinjau dari aspek etika. Pengertian doping adalah penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat termasuk doping umumnya dikelompokkan dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotika analgetik, anabolik androgenik, anabolik non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon dengan masing-masing efeknya yang berbeda. Lembaga Anti Doping Indonesia terbentuk sebagai upaya menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang menguntungkan banyak pihak, menarik minat banyak korporasi untuk berinvestasi di dalamnya. Selain itu, olahraga komersial memiliki banyak sponsor umumnya. Itu adalah sejumlah ciri dari jenis olahraga tersebut. Olahraga komersial yaitu olahraga yang popularitasnya mendunia. Olahraga tersebut menarik minat banyak sponsor untuk berinvestasi baik dalam pembinaan atau pembangunan fasilitas dan lain-lain. Olahraga tersebut telah dikelola secara profesional dengan perputaran dana yang fantastis. Olahraga tersebut mendatangkan keuntungan bagus. Di saat pandemi sangat penting karena di masa pandemi macam-macam penyakit biasa saja menyerang tubuh. Ada banyak macam olahraga yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Contohnya lari-lari kecil di pagi hari dan banyak olahraga lainnya. Olahraga di masa pandemi bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga kita berolahraga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.